Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini. Meskipun sambil gerimis-gerimis, hujan-hujan, suasananya agak romantis. Ya, nikmatilah suasana ini. Mungkin besok 10-20 tahun yang akan datang, ketika kalian sukses entah di mana, kamu merindukan suasana ngaji semacam ini. Yang kamu rindukan bukan apa-apa. Mungkin besok kamu sudah urusanmu macam-macam dan kamu rindu dirimu yang sekarang, yang meskipun hujan-hujan rela datang untuk dapat tambahan wawasan ilmu. Mungkin besok kamu tidak banyak waktu lagi untuk ikut-ikut ngaji semacam ini. Mungkin saya sudah tua banget, jadi ngajinya wis tidak kuat 2 jam, setengah jam. Sudah beda suasananya. Nah, kalian sudah sukses, terus sibuknya luar biasa. Nah, malam-malam nanti mungkin kalian rindu suasana ngaji semacam ini. Maka sebelum besok rindu, nikmatilah. Kalau bahasanya Marcus Aurelius kemarin, rayakanlah setiap detik hidupmu. Kalau bahasanya agama, ya lo syukurilah. Allah masih memberimu kenikmatan untuk bisa merasakan manisnya ilmu, sehingga kamu rela berhujan-hujan malam-malam datang untuk ngaji, meskipun hanya dapat segelas teh, segelas kopi. Oke, malam ini saya lanjutkan ngaji filsafat kita di tema para raja. Minggu lalu sudah Markus, malam ini kita ketemu dari dunia Islam, tokoh yang sebenarnya mungkin saya nggak perlu mengangkat beliau karena pasti kalian sudah kenal. Umar bin Abdul Aziz. Saya sering bilang bahwa orang baik itu bukan orang yang tiap hari ngomong kebaikan atau menceramahkan kebaikan, tapi orang yang menjalankan kebaikan. Dan malam ini saya bawa orang baik itu ke ngaji kita. Kalian tidak perlu mencari konsep-konsep filosofis apa yang berasal dari beliau. Cukup kalian baca hidupnya, kalian kaji perjalanan hidupnya Umar bin Abdul Aziz, kalian sudah dapat banyak pelajaran, banyak filosofi. Dari tindakannya, kepribadiannya, kebijakan-kebijakannya, ya termasuk kata-kata fatwanya sebagai seorang raja, seorang sultan, seorang khalifah. Umar bin Abdul Aziz ini sangat terkenal. Tidak ada umat Islam yang tidak kenal beliau. Dikenal sebagai Umar kedua gelarnya. Meskipun beliau jadi raja tidak lama, hanya 2 tahun sekian bulan, sekitar 9 bulan. Tidak ada satu periode presiden. Presiden itu kan 5 tahun. Ini cuma 2 tahun, 9 bulan, bisa menciptakan dunia yang kalau bahasa Jawa gemah ripah loh jinawit,
Toto Tentrem Kertoraharjo. Hanya dalam waktu 2 tahun 9 bulan. Dan beliau meninggalnya masih sangat muda. Dalam usia beliau lahir 682 dan meninggal 720. Sekitar 38 tahun. Bayangkan hidup yang 38 tahun saja, jauh lebih tua saya sekarang. Itu iso sukses jadi tokoh paling besar dalam sejarah kekhalifahan Islam. Jadi kalian tidak usah tanya umur. Jadi orang baik, jadi orang berguna, jadi orang yang bermanfaat itu tidak usah nunggu besok, tidak usah nanya umur. Kalau kamu nunggu besok, mungkin tidak terjadi. Coba teman-teman baca ya sejarah tokoh-tokoh besar itu. Misalnya kalau kalian mengidolakan Soekarno, Soekarno itu seumuran kalian sudah ngapain? Kalau kamu mengidolakan sapa wis tokoh filsafat, Plato, Aristoteles, Socrates, coba baca sejarahnya. Seumur kalian ini mereka sedang ngapain? Sudah melakukan apa, punya jasa apa, punya prestasi apa? Nah, itu nanti bisa kalian ukur. Kira-kira kamu bisa ndak ya selevel mereka? Insya Allah bisa. Cuma ada insya Allahnya. Ya, itu kan tergantung Allah maunya. Umar bin Abdul Aziz ini masih memang dari keluarga raja-raja, cuma dia bukan keturunan langsungnya. Jadi beliau ini dari sisi ayah memang dari dinasti Umayyah. Beliau putranya Abdul Aziz. Abdul Aziz ini putranya Marwan. Marwan bin Hakam, khalifahnya Umayyah keempat. Marwan ini punya anak laki-laki 2, Abdul Malik dan Abdul Aziz. Abdul Malik ini nanti yang jadi khalifahnya Umayyah kelima. Abdul Malik nanti punya anak namanya Sulaiman, Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman jadi khalifahnya Umayyah keenam. Nanti sebelum meninggal, Sulaiman ini berwasiat yang meneruskan tahta adalah Umar bin Abdul Aziz ini. Umar ini berarti sepupunya, putranya Abdul Aziz, pamannya Sulaiman. Nanti Abdul Malik ini menikahnya sama saudaranya Sulaiman, namanya Fatimah. Jadi nikah masih sepupunya. Dari sisi ibu, Umar bin Abdul Aziz ini masih anak, cucu, cicitnya Umar bin Khattab. Makanya disebut Umar kedua. Dari segi kualitasnya sebenarnya memang mirip dengan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu punya anak namanya Asim. Nanti Asim ini punya anak namanya Laila. Nah, Laila inilah nanti yang kawin dengan Abdul Aziz, punya anak Umar bin Abdul Aziz. Ini pelajaran sejarah. Saya tidak tahu kalian suka tidak baca-baca gitu. Biasanya pelajaran sejarah itu kan kamu benci karena tidak harus hafal-hafalan. Hafal-hafalan tanggal, hafal-hafalan nama. Tapi kalau bisa dipahami, sejarah itu asik. Oke, sebenarnya ketika kita ngaji filsafat dengan tema tokoh-tokoh, itu kita sebenarnya ngaji sejarah. Sejarah pemikiran. Jadi sama saja. Oke, Umar ini ya memang alim sejak kecil, soleh sejak kecil. Punya guru, kalau dalam sejarah gurunya ada 33 guru.
yang 8 sahabat, yang 25 tabi'in. Jadi ya gurune wis jago-jago ya. Kalau kalian kan gurumu mungkin banyak, tapi kan ya kalau dibandingkan 33 yang 8 sahabat, yang 25 tabi'in ya minta ampun pasti ya. Jadi enggak level kita mungkin dari sisi gurunya. Hafal Quran sejak kecil. Para ulama zaman dulu itu kan hafal Quran bukan sesuatu yang luar biasa. Dan Umar bin Abdul Aziz sejak kecil sudah hafal Quran. Kemudian waktu jadi khalifah beliau ya usianya sekitar berapa? 36-an tahun. Masih sangat muda. Kalau hari ini di Indonesia masih bisa daftar CPNS. Ya. Oke. Sekarang kita kaji ya. Saya bilang tadi kita ndak akan belajar dari kitab apa yang dikarang oleh Umar. Kita lihat sejarahnya Umar bin Abdul Aziz sendiri, itu sejarah yang sangat layak untuk diteladani. Banyak ilmunya. Jadi kayak Nabi itu kan Quran berjalan. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah idola, khalifah benchmarknya khalifah. Kemarin saya baca di internet itu ada yang bikin tulisan bahwa salah satu calon presiden itu mirip Umar bin Abdul Aziz. Ya ndak apa-apa tuh orang pengen kayak gitu kok. Ya meskipun kamu tanya apa ya. Nanti kamu baca ya. Setelah kita belajar Umar bin Abdul Aziz ini kira-kira apa ya ada calon presiden kita yang kayak beliau. Oke. Bismillah, kita mulai. Ini namanya, gelarnya ya. Jadi orang Arab itu suka bikin semacam ini kalau terhadap orang-orang besar. Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Allamah, Al-Mujtahid, Az-Zahid, Al-Abid, As-Sayyid, Amirul Mu'minina Haqqon, Abu Hafiz Al-Quraisy Al-Umawi Al-Madani Al-Mishri Al-Khalifah Az-Zahid Ar-Rasyid, As'aju Bani Umayyah. As'aj itu ini ada hubungannya dengan sejarah hidupnya. Jadi waktu kecil itu beliau pernah kakinya ketendang kuda, keningnya ketendang oleh kuda sehingga luka. Ada bekas luka di keningnya. Dan itu membekas sampai besar. Bahasa Arabnya As'aj, orang yang kepalanya ada lukanya, dari kalangan Bani Umayyah. Dan waktu Umar kecil ini luka di dahinya, bapaknya malah seneng luar biasa. Kenapa? Karena ada ramalan dari Umar bin Khattab dulu bahwa besok di antara keturunanku akan ada orang besar yang cirinya adalah dahinya luka. Jadi anaknya kena kuda, dia malah seneng. Alhamdulillah, berarti anakku ini nanti yang jadi orang besar. Jadi itu namanya, karena Umar bin Abdul Aziz ini ya ulama, ya sufi, ya khalifah. Kalau minggu lalu kan raja yang filosof, ini raja yang ulama. Sebenarnya sama, filosof bahasa Yunani, ulama bahasa Islam. Dua-duanya menunjukkan bahwa seorang raja itu butuh yang berilmu. Pemimpin itu butuh yang wawasannya luas, jangan sempit. Maka akan sukses. Itu yang diidealkan oleh Plato, bahwa raja itu harus filosof. Maksudnya raja itu wawasannya luas, wadahnya besar, dia harus bisa mewadahi orang seluruh negeri. Oke, kita belajar pelan-pelan ya, kita tiru
jadikan beliau ini benchmark karena setiap orang adalah pemimpin. Memimpinlah seperti Umar bin Abdul Aziz. Saya awali dari awal ketika beliau jadi khalifah. Jadi beliau jadi khalifah tahun 717 Masehi atau 99 Hijriyah. Dia sebenarnya nggak mengira kalau dia angkat jadi khalifah. Sebelumnya beliau ini gubernur Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah sekarang. Tapi tiba-tiba Khalifah Sulaiman wafat, terus meninggalkan surat wasiat bahwa Umar lah yang harus menggantikannya jadi khalifah. Ini harusnya senang, karena sejarah sebelumnya malah orang bunuh-bunuhan untuk jadi khalifah. Tapi Umar bin Khattab begitu jadi khalifah dia sumpek, sedih, tidak mau. Terus dia kan saat itu umat Islam menunggu di masjid pengumuman siapa khalifahnya. Begitu diumumkan bahwa penerusnya Umar bin Abdul Aziz, semuanya senang kecuali Umar sendiri. Terus Umar naik mimbar terus bilang, wahai manusia, demi Allah, sesungguhnya saya tidak pernah memohon perkara ini kepada Allah satu kali pun. Jadi aku tidak pernah berdoa untuk jadi khalifah, jadi raja, jadi orang penting. Sesungguhnya jabatan ini diberikan padaku tanpa bermusyawarah terlebih dulu, dan aku tidak pernah memintanya, apalagi kampanye. Ya itu bahasa sekarang, mencalonkan diri saja aku ndak. Kok bisa jadi? Maka terus dia bilang, sesungguhnya aku mencabut baiat yang ada di lehermu dan pilihlah siapa yang kalian kehendaki. Jadi ini kalau bahasa modern mungkin sebenarnya Umar maunya kita demokratis sajalah. Siapa yang kalian inginkan. Ini tadi kan saya diangkat khalifah ini kan karena wasiat. Mungkin karena masih keluarga juga. Nah, jadi kalau bahasa sekarang mungkin inginnya demokrasi. Yuk, sudahlah, nggak usah terikat oleh baiat-baiat tadi. Saya juga tidak ingin jadi khalifah sebenarnya. Tapi terus orang-orang tetap kukuh bahwa yang harus jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ceritanya saat itu terus Umar terduduk lesu terus nangis. Alangkah besarnya ujian Allah kepadaku. Jadi dapat jabatan itu malah nangis. Tidak sujud syukur loh ya. Karena ini musibah. Jangan dikira sederhana. Kalian jadi dapat jabatan apapun itu amanat. Jadi bebanmu double, tidak kayak yang dipimpin, karena kalian yang mimpin. Jadi tidak ringan. Makanya Umar bin Abdul Aziz nangis. Kabarnya dia galau sampai pulang ke rumah, sampai istrinya bingung, terus harus menghibur beliau. Jadi yang pertama, karakter seorang sultan ideal, pemimpin ideal adalah tidak berambisi. Jadi tidak pakai mencalon-calonkan diri, tidak pakai kampanye-kampanye, karena jadi pimpinan bukan tujuannya. Ini cerita terkenal sekali dari Umar bin Abdul Aziz bahwa aku sebenarnya tidak mimpi dan tidak berdoa untuk jadi khalifah. Ketika jadi khalifah dia merasa itu beban yang sangat berat. Pelajaran pertama itu, jangan pernah mimpi jadi pemimpin bercita-cita untuk jadi orang paling tinggi. Tapi kalau Allah menghendaki, kalau masyarakat tahu kualitasmu, kamu akan dinaikkan sendiri oleh mereka. Itu pelajaran dari Umar bin Abdul Aziz. Setelah diangkat, ini saya ambil yang awal dulu ya, dari sejarah kekhalifahannya. Beliau mendatangi sufi besar, ulama besar saat itu, yaitu Hasan Basri.
yang mungkin kemarin kalian kenal waktu kita ngaji Robiah, ngaji-ngaji sufi. Ini kan salah satu sufi yang terkenal dengan konsep khauf dan rojaknya. Setelah terpilih jadi khalifah, yang didatangi awal adalah Hasan Basri untuk minta nasihat. Jadi minta nasihat pada ulama. Dia yang mendatangi Hasan Basri, bukan Hasan Basri dipanggil ke istana. Ya sowan. Ya karena itu nasihatnya Hasan Basri. Di antara jawabannya Hasan Basri, ketahuilah Amirul Mukminin bahwa Allah menjadikan kepala negara yang adil itu untuk meluruskan segala yang miring, membetulkan yang bengkok, memperbaiki yang rusak, menguatkan yang lemah, membela yang teraniaya, dan menolong semua orang yang terlantar. Ini harus ada di kepalanya khalifah pertama-tama. Jadi fungsi pemelihara. Jangan sampai ada yang bengkok, jangan sampai ada yang miring, jangan sampai ada yang rusak. Harus menguatkan yang lemah, membela yang teraniaya, menolong yang terlantar. Yang kedua, ini panjang, saya potong beberapa saja. Kalian bisa cari sendiri banyak di kitab-kitab. Kepala negara yang adil itu laksana seorang gembala yang berhati sayang pada binatang gembalaannya. Dia adalah kawan yang mengantarkan gembalaan ke tempat yang lebih baik, menjauhkan dari tempat yang berbahaya, menjaga dari gangguan binatang buas, dan memelihara dari panas dan dingin. Jadi pemimpin itu, kalau bahasa Jawa, tugasnya momong. Jadi harus bisa momong. Momong itu bisa menampung, bisa menerima, kemudian nuntun dan mengarahkan. Siapa yang dipimpin? Jadi yang pertama dinasehati, pemimpin yang adil perhatikan orang-orang lemah. Yang kedua, pemimpin yang adil harus bisa ngomong. Yang ketiga, pemimpin yang adil adalah pelindung anak yatim, bendaharawan bagi kaum fakir miskin. Bendaharawan itu maksudnya kalau ada orang fakir miskin, negara yang ngopeni, mendidik, mengasuh mereka saat kecil dan menjadi pelindungnya di saat besar. Jadi kayak di undang-undang kita itu loh, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara itu maksudnya diopeni, diangkat dari kemiskinannya, bukan berarti dipelihara, dibiarkan aja biar banyak. Karena kalimatnya kan dipelihara kamu, berarti dipelihara, makanya umat miskin itu ndak habis-habis, Pak. Kenapa dipelihara oleh negara, Pak? Oke, ndak, maksudnya dipelihara oleh negara itu diopeni basa Jawa nih. Jadi mungkin itu dulu terjemahan langsung dari bahasa Jawa, jadi diopeni jadi dipelihara. Karena kadang-kadang kita menerjemah ngomong itu kan yang Jawa kan dari Jawa langsung diindonesiakan. Kayak tadi saya baca skripsi itu kalimatnya kan kelihatan orang Jawa. Jadi setiap pagi masyarakat pada pergi ke masjid. No kalimat kok pada pergi ke masjid itu. Maksudnya bahasa Jawa, saben esuk wong-wong padha mangkat ning masjid. Jadi akhirnya kalimatnya jadi pada pergi ke masjid. Itu kan bingung kita yang ndak Jawa mesti bingung kok ada pada pergi ke masjid itu. Padha mangkat ning masjid maksudnya. Itu bahasa Indonesia yang sama kayak dipelihara oleh negara tadi. Oke, jadi nasihatnya Hasan Basri, pemimpin yang adil, perhatikan orang-orang lemah, harus bisa ngomong, perhatikan orang miskin dan anak yatim. Mereka tidak boleh merasa dicuekin. Oke, itu panjang nasihatnya Hasan Basri. Cuma ini untuk pelajaran bagi kita bahwa
Kalau sudah ada di posisi puncak, ulama jangan ditinggal. Orang-orang pinter jangan ditinggal. Harus didengarkan nasihatnya. Oke, kadang-kadang kebalik. Waktu ingin jadi pimpinan, ulamanya dilibatkan. Yang diincar masanya. Kalau sudah jadi terus ditinggal, itu kebalik. Justru butuh ulama kalau sudah jadi. Masukan-masukannya berharga untuk ngatur negara. Zaman dulu sering sufi, ulama itu didatangi oleh sultan-sultan, oleh raja-raja. Kenapa harus didatangi? Karena mereka tidak mungkin mau datang ke istana. Yang butuh mereka yang datang. Jadi jabatan jangan dicari, ya kalau sudah dapat laksanakan sebaik-baiknya, minta nasihat ahlinya. Nah, itu kepemimpinan yang baik. Oke, kita lihat sekarang karakter-karakternya Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, takut pada Allah. Banyak sekali cerita-cerita yang menggambarkan bahwa beliau ini orang yang sangat takut pada hari akhir, akhirat, takut pada kemurkaannya Allah. Kalau pemimpin dasarnya sudah takut pada Allah, insya Allah tidak melakukan yang aneh-aneh, yang merusak-merusak, yang menyengsarakan, yang salah jalur. Jadi tidak ada yang ditakuti selain Allah. Itu pemimpin pasti kuat. Tapi kalau masih takut selain Allah, takut negara lain lah, takut miskin lah, takut pendapatan turun lah, takut masih banyak ketakutan yang lain, ada titik-titik lemahnya. Tapi kalau pemimpin hanya Allah yang ditakuti, dia akan jadi pemimpin yang kuat. Jadi Umar ini hampir tidak pernah istirahat. Kalau pagi ya melayani umatnya, kalau malam dia seorang sufi yang suka berdua sama Allah, suka munajat, dan cirinya adalah beliau gampang menangis. Jadi hatinya lembut. Nah, yuk kamu cari pemimpin yang seperti ini besok. Yang takutnya hanya pada Allah, tidak ada yang lain. Kalau takut pada Allah itu ya berarti dunia tidak terlalu membuat dia gentar, situasi apapun. Jadi karakter pertama ini. Karakter selanjutnya adalah wirai, kalau bahasa sufinya, warok. Bagi yang belajar tasawuf, warok itu kan kondisi jiwa yang hati-hati. Biasanya ilustrasinya kehati-hatian itu orang yang menjauh dari yang makruh dan yang syubhat. Itu orang hati-hati. Makruh itu kamu ambil boleh tapi lebih baik ditinggal. Kalau yang syubhat itu tidak jelas ini baik atau buruk. Orang wirai tidak cuma yang haram yang ditinggal, yang masih syubhat saja ditinggal. Khawatir nanti wong ini tidak jelas baik atau buruknya. Yang makruh ditinggal. Kenapa? Ya karena makruh itu kan memang lebih baik ditinggal. Jadi itu karakter kedua dari seorang Umar bin Abdul Aziz. Anaknya pernah protes, ini bapaknya kan hati-hati sekali. Umar bin Abdul Aziz itu hartanya dikembalikan semua ke negara. Bahkan harta keluarganya pun diminta untuk dikembalikan ke negara. Ini nanti yang antara lain menyebabkan beliau umurnya pendek. Karena beliau diracun. Meninggal diracun oleh keluarganya sendiri. Jadi mungkin karena sebelumnya kan yang namanya keluarga kerajaan itu kan hidupnya makmur. Apa-apa terjamin, fasilitas full. Tapi di zaman Umar tidak boleh semacam itu.
dia sendiri hidupnya sangat sederhana. Kalau ada harta-harta yang dulunya dari kas negara, dari Baitul Mal, semua disuruh mengembalikan. Nah, nanti ada dari keluarganya sendiri, ada yang tidak suka dan mengupah seorang pembantu, pembantunya Umar sendiri untuk meracun Umar. Umar waktu diracun kabarnya tahu kalau dia diracun oleh pembantunya. Terus pembantunya ini sebelum beliau meninggal disuruh pergi sejauh mungkin yang tidak terlacak oleh orang. Karena kalau nanti beliau meninggal dan orang tahu dia diracun, dan yang racun pembantu itu nyawanya bisa terancam. Jadi sebelum meninggal yang racun ini, kamu pergi yang jauh, disangoni. Iya, itu Umar karena dia khawatir, karena ini kan dia cuma alat, kan ada yang bayari. Oke, di situ juga ada cerita wirainya dia, misalnya yang paling terkenal kan cerita tentang lampu. Beliau itu kalau kerja, kalau urusan negara ya pakai lampunya negara tidak apa-apa, tapi begitu ganti urusan pribadi ya lampunya ganti, yang lampu pribadi. Jadi meskipun di ruangan yang sama, jadi dia tidak mau. Itu namanya wirai, hati-hati. Makanya anaknya protes, karena kok makannya kok kita ini rajai, makannya kasar terus, lebih enak teman-temannya. Ya, anaknya kan protes. Terus Umar bilang, anakku, apa kamu senang makan makanan lezat tapi besok bapakmu masuk neraka? Ini perlu dijadikan kata mutiara untuk yang berniat korupsi. Ya, mikirnya jangan cuma sekarang kalau mau korupsi. Ya sekarang enak-enak, lezat-lezat, hidup nikmat, tapi besok masuk neraka. Dan jangan salah, akhirat itu lebih abadi, lebih panjang. Kalau orang cerdas mesti tidak milih itu. Oke, bahkan beliau suatu ketika ada cerita pingin apel. Terus ada keluarganya, pingin apel kok enggak ngomong-ngomong, dibeliin apel keranjang itu, tapi disuruh ambil lagi. Ya terima kasih sudah dibelikan, bawa pulang lagi aja, enggak apa-apa. Nah, terus ada yang tanya, wahai Amirul Mukminin, dikasih hadiah kan enggak apa-apa, Nabi dulu juga menerima hadiah. Jawabannya Umar, ya hadiah kalau zaman Nabi dulu memang hadiah, orang berterima kasih atas segala yang diberikan oleh Rasulullah. Tapi kalau orang ngasih hadiah saya, itu bukan hadiah, pasti suap. Besok kalau dia butuh apa-apa, ini mesti diungkit lagi, ini mesti disinggung-singgung lagi. Aku nolaknya ya susah karena sudah terlanjur nerima. Seandainya ini tak terima, maka ndaklah. Itu namanya warok, wirai. Jadi yang meragukan saja tidak, yang makruh saja tidak. Makruh itu kan lebih baik tidak. Makanya di tempat saya di Maguwo itu dulu ada pusat perbelanjaan namanya Makro. Sekarang ganti Lotemat. Ya. Kenapa Makro kok tutup? Karena tidak laku. Kenapa tidak laku? Namanya Makro. Coba namanya jangan Makro, sunnah apa wajib itu. Mesti banyak yang datang. Oke, itu juga banyak. Sebenarnya banyak cerita-ceritanya, saya ambil beberapa ya. Suatu ketika dia pingin air panas. Terus pelayannya masak di dapur umum. Dapur umum kan ya miliknya negara. Nah, terus begitu Umar tahu, loh ini wong saya yang butuh kok, bukan negara yang butuh kok, masaknya pakai fasilitas negara. Akhirnya coba dihitung tadi kayunya berapa yang dipakai. Setiap kayu terus dibayar oleh dia, dihitung. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi yuk kita geleng-geleng aja kan lihat yang semacam ini, seolah-olah di negeri dongeng, tapi kita pernah punya tokoh yang semacam ini. Kita jadikan benchmark. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang jadi khalifah. Nanti kalau
Ya, jangan khawatir kalau jadi khalifah nanti tak bikinkan gelar yang panjang. Tak kasih gelar, ngajinya di Sudirman, Amirul Mukminin As-Sudirmani Al-Yogjawi. Ya, jadi biar gelarnya panjang. Oke, karakter yang kedua. Jadi diinget-inget besok kalau jadi pemimpin harus wirai, mengedepankan kehati-hatian. Yang ketiga sederhana. Umar ini kebalikannya kalau dalam ceritanya. Sebelum beliau jadi khalifah ini hidupnya mewah. Beliau ini gubernur Hijaz, Mekah, Madinah. Tapi begitu jadi khalifah malah terbalik. Semua yang mewah-mewah diserahkan ke negara, beliau hidup dengan sederhana. Ada riwayat Abu Ja'far Al-Mansur tanya kepada putranya Umar, berapa kekayaan ayahmu saat menjabat jadi khalifah? 40.000 dinar katanya Abdul Aziz. Ja'far bertanya lagi, lalu berapa kekayaan ayahmu saat meninggal dunia? 400 dinar. Malah susut. Susutnya banyak. Katanya Abdul Aziz, ya itu pun kalau tidak kurang. Jadi hidupnya sangat sederhana. Ada cerita Umar ini satu ketika waktu sakit dijenguk oleh sahabatnya Mas Lamah, masih keluarga bin Abdul Malik. Terus dia lihat ini khalifah bajunya kok kusam amat ya. Bajunya kelihatannya nggak ganti-ganti. Perasaan baju itu terus kan gitu. Terus ditanya sama istrinya, apa ndak ada baju yang lain? Kasihan lah ini nanti banyak orang jenguk khalifah kok bajunya kayak gitu. Kata istrinya, demi Allah, aku ndak punya baju lagi selain yang sekarang dipakai beliau. Jadi, bajunya cuma itu. Kalau mau cari yang lain mungkin ya setara aja dengan baju yang dipakai itu. Adanya cuma itu. Jadi bayangkan ada sultan khalifah bajunya ndak ganti-ganti. Jadi acara apa saja mungkin bajunya itu. Meskipun acara jalan-jalan, acara kenegaraan, acara ya podo itu semua. Nah, itu mungkin tidak terbayang di kita, tapi dulu ada. Dan itu ngalah-ngalahi kalian kan. Kalian aja tiap kali mau ganti baju kan tidak mikir baju yang mana. Ya. Kalau Umar mungkin tidak pakai banyak mikir, wong tidak ada yang dipikir, ya adanya cuma itu. Jadi di antara strategi biar kalian tidak boros pikiran itu punya apa-apa jangan banyak-banyak. Orang yang uangnya banyak kan mikirnya lebih panjang. Uangnya buat apa ini? Ini yang tidak punya uang kan tidak mikir. Yang dipikir cuma satu, cara nyari uang gimana. Ya. Jadi beliau ini sederhana. Makannya juga sederhana. Itu ada cerita Umayyah Al-Khoshi yang tanya, waktu dia berkunjung ke rumahnya Umar, suguhannya kok cuma kacang terus sih. Apakah setiap hari Tuan makan dengan kacang saja? Katanya Fatimah, ya wahai anakku, ya ini makanannya Amirul Mukminin itu. Amirul Mukminin makanannya cuma kacang adas. Itu namanya hidup yang sederhana. Jadi kalau hidupnya semacam ini kan rakyat juga percaya, mantap untuk mengikuti apa yang beliau perintahkan. Karakter selanjutnya, Umar ini seorang yang egaliter. Bukti pertama apa? Zaman itu ada namanya mawali. Mawali ini biasanya orang-orang non-muslim yang masuk Islam tapi bukan Arab. Biasanya mereka dari daerah taklukan. Mungkin orang Persia, mungkin orang Yunani. Nah ini zaman itu levelnya dianggap di bawah. Pokoknya yang level paling tinggi itu Arab. Yang bukan Arab namanya mawali. Dan mereka biasanya harus membayar namanya jizyah. Karena ada di daerah taklukan. Nah, di zamannya Umar,
orang-orang Mawali ini disetarakan. Hak-haknya dianggap sama dengan yang lain. Itu yang membedakan Umar dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Dan nanti dalam sejarahnya, orang-orang Mawali inilah yang lama-lama memberontak pada dinasti Umayyah, dibantu oleh Bani Hashim, sehingga dinasti Umayyah jatuh, berdirilah dinasti Abbasiyah. Padahal sejak era Umar ini sebenarnya sudah diinisiasi, diawali untuk mbok kita hidup bersama yang egaliter saja, wong sama-sama manusianya. Di zaman Umar sukses teknik untuk merangkul ini, termasuk para Mawali. Tapi nanti di zaman selanjutnya mungkin balik lagi ke asal, merasa bahwa orang Arab adalah sayyidnya umat. Orang Arab itu levelnya tinggi. Nah, mikirnya begitu. Jadi di era Umar, hendaklah kita setara. Sama saja, saling membantu demi syiarnya Islam. Contoh egaliter lagi, Umar ini khalifah, tapi dekat sama pembantu-pembantunya. Itu cerita panjang, itu silahkan dibaca sendiri. Jadi satu ketika Umar ini situasinya panas, terus minta tolong pembantunya, aku pingin tidur, tidak bisa tidur karena panas, mbok tolong aku dikipasi sama pembantunya sampai Umar ketiduran. Tapi lama-lama ngipasi, pembantunya juga ikut ngantuk. Akhirnya pembantunya ikut ketiduran. Begitu pembantunya ketiduran, Umar bangun, terus lihat pembantunya, kasihan sekali dia, panas-panas gini tidur. Kalau saya tadi kan dikipasi, akhirnya kipasnya diambil gantian. Umar yang ngipasi pembantunya. Begitu pembantunya sadar, wah dia tidak enak luar biasa, minta ampun-ampun. Tapi terus kata-katanya Umar, loh engkau ini kan manusia sepertiku. Engkau merasakan panas sebagaimana aku juga merasakannya. Aku hanya ingin membuatmu nyaman dengan kipas ini, sebagaimana engkau membuatku nyaman. Jadi raja sama, ya kalau sekarang mungkin ajudan-ajudannya. Jadi sifatnya egaliter, setara. Toh tidak jadi hina kan, meskipun seorang khalifah ngipasi pembantunya. Orang justru menganggapnya mulia, tidak masalah. Jadi itu karakter yang ingin dikembangkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Orang kecil akhirnya semakin hormat sama beliau. Maka cari pemimpin yang egaliter. Berarti apa? Orang dari kelompok apapun, suku apapun, agama manapun diperlakukan setara. Terus tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Cirinya orang tawadhu apa? Tidak ingin terkenal, tidak ingin menonjolkan diri. Jadi tawadhu itu bukan yang kalau jalan terus sambil nunduk-nunduk. Nggak. Kamu kan sering kalau ada orang jalan, permisi ya sambil nunduk. Wah, tawadhu sekali. Belum. Jadi tawadhu itu ketika orang tidak mau menonjolkan diri, tidak menyombongkan dirinya, itu tawadhu namanya. Bisa sih, tapi ya tidak pamer-pamer, tidak ada perlunya ditunjuk-tunjukkan. Ya kalau memang butuh ya ditunjukkan, tapi kalau tidak ya tidak usah tak pamerin. Nah, itu namanya tawadhu. Kalau sekedar gitu aja kecil, tapi ya tidak usah tak tunjukin lah. Buat apa sih dipamer-pamerkan? Nah, itu orangnya namanya tawadhu. Satu ketika Umar itu khutbah. Umar ini dikenal orasinya bagus, pinter. Kalau ngomong misalnya tentang siksa neraka, banyak orang nangis. Nah, satu ketika beliau ini khutbah Idul Fitri. Mungkin karena khutbahnya sangat indah, banyak jamaah yang terharu, terhanyut, beberapa nangis. Nah, Umar ini lihat, ini jamaah kok sama nangis semua. Tiba-tiba dia berhenti.
Terus khutbahnya ditutup. Padahal itu masih setengah jalan. Terus ada seorang pejabat istana tanya, Amirul Mukminin, khutbah Anda itu kan membuat semua jamaah nangis terharu. Mereka ingin mendengar kelanjutannya. Kenapa tiba-tiba Anda berhenti? Aku tidak suka disanjung-sanjung dan dibangga-banggakan. Nanti kalau aku pulang mesti orang-orang bilang, wah khalifah khutbah sip. Ya kan? Kalau hari ini sudah di-share kemana-mana sudah khutbahnya. Nah, itu makanya enggak, ini kok orang mendengarkan khutbahku sampai segitunya, ini harus berhenti ini, nanti dipuji-puji aku. Itu Umar. Jadi kalau saya tiru sekarang, lu kamu kok lihat aku ngaji segitunya, ini harusnya berhenti ini. Nah, ya sudah jam 9 biar nggak capek. Oke. Jadi rakyatnya sangat cinta pada Umar sampai ada yang satu ketika, Umar, saya akan berusaha besok kalau engkau meninggal akan kita usahakan dimakamkan dekat makam Rasulullah. Tapi Umar menjawab, enggak. Demi Allah, menghadap Allah dengan seluruh dosaku selain kemusyrikan lebih aku sukai daripada menganggap diriku layak mendapat penghormatan seperti itu. Enggak lah, enggak usah sampai segitunya lah. Kalau bahasa hari ini enggak usah lebay. Aku enggak semulia itu. Jadi aku enggak layak dapat kehormatan sebesar itu. Mending aku menghadap Allah dengan dosa-dosaku sendiri daripada aku malu. Mungkin beliau merasa nanti aku malu disetarakan, dijejer dengan Rasulullah. Itu namanya tawadhu. Jadi pemimpin yang tidak suka pamer, tidak suka menunjukkan kelihayannya, kemahirannya, kebesarannya. Jadi meskipun nggak ditunjukkan, orang juga sudah tahu kalau beliau orang besar. Terus masih karakter ininya, belum kebijaksanaan. Karakternya selanjutnya yang terkenal, beliau ini sabar, telaten. Satu ketika anaknya, ayah sampean ini kan sudah jadi khalifah, ayo kita jihad, kita basmi semua kemusyrikan, kita basmi semua kemaksiatan. Katanya Umar, sebentar, jangan tergesa-gesa anakku. Dalam Al-Quran saja Allah mencela dulu khamr 2 kali sebelum akhirnya mengharamkannya. Ya pelan-pelan, jangan langsung ditabrak dengan haram. Quran aja sebelum mengharamkan khamr dicela dulu. Maksudnya orang dipahamkan dulu bahayanya, kelirunya di mana, baru terus diharamkan. Kalau aku membawa seluruh kebenaran kepada rakyat dan mereka harus menerima seluruhnya pula, aku khawatir hal itu justru akan menimbulkan fitnah. Kayak Sunan Kalijogo, kayak Sunan Wali Songo, itu kan waktu berdakwah ya kalau mereka mau semua kebenaran bulat-bulat dipaksakan pada umat Islam yang ada. Tapi kan enggak, kalau dipaksa begitu mungkin rakyatnya malah lari. Pelan-pelan, biarkan mereka pinter dulu, biarkan mereka ngerti dulu, terus baru ditunjukkan halal haramnya. Itu namanya telaten, tidak kesusu meskipun punya power untuk itu. Jadi carilah pemimpin yang telaten dan sabar. Terus ini ada contoh. Jadi satu ketika anaknya menghadap lagi sama Umar, namanya Abdul Malik. Wahai Amirul Mukminin, sampean ini kok lambat ya? Jawaban apa yang engkau persiapkan di hadapan Allah di hari kiamat nanti seandainya Allah menanyakan padamu, mengapa engkau melihat kesesatan tapi tidak membasminya, dan engkau melihat sunnah tapi engkau tidak menghidupkannya di tengah masyarakat? Jawabannya Umar, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu. Semoga Allah memberikan ganjaran atas kebaikanmu, wahai anakku.
sesungguhnya kaummu melakukan perbuatan dalam agama ini sedikit demi sedikit. Jika aku melakukan pembasmian terhadap apa yang mereka lakukan, maka aku tidak merasa aman bahwa tindakanku itu akan menimbulkan bencana dan pertumpahan darah, serta mereka akan menghujatku. Demi Allah, hilangnya dunia bagiku jauh lebih ringan daripada munculnya pertumpahan darah yang disebabkan oleh tindakanku. Jadi ini menghadapi banyak aliran-aliran. Ada yang dianggap sesat, ada yang dianggap lurus, ada yang dominan, ada yang pinggiran. Anaknya tidak telaten, mbok sudah kita punya kekuasaan. Sikat saja semua yang kelihatannya maksiat, sesat. Wong kita punya tentara banyak, apa susahnya nyerbu mereka, bikin undang-undang yang melarang-larang mereka. Nah, jawabannya Umar, sebentar anakku, ya kamu orang baik sih ya, pikirannya simpel begitu. Ya kan gitu bahasa kasarnya Umar. Jadi rakyat itu macam-macam, tidak bisa sesederhana itu. Kalau tiba-tiba dipaksakan, tiba-tiba dilarang, kemungkinan bisa pertumpahan darah. Muncul fitnah yang tidak karu-karuan. Kalau cuma mengenai aku sebagai raja tidak masalah. Tapi kalau gara-gara keputusanku, tindakanku, terus umat saling menumpahkan darah, aku tidak bisa. Karena Allah pasti murka dengan itu. Nah, itu yang saya sebut beliau telaten. Bukan berarti yang salah terus dibenarkan, tidak, diubah, tapi pelan-pelan. Manfaatkan jalur yang lembut, jangan jalur keras. Karena yang terjadi nanti bisa bunuh-bunuhan, pertumpahan darah sesama muslim. Mengingatkan, meluruskan iya, tapi dengan cara yang baik, pelan-pelan. Nah itu cari pemimpin yang model begini, yang berkarakter ini, adil. Kalau ini saya tidak perlu cerita, semua orang yakin bahwa beliau ini orang yang adil. Saya bawa satu cerita itu. Jadi satu ketika khalifah ini ke Mekah untuk pokoknya kalau bahasa sekarang belusuan. Ya, belusuan ke Mekah. Terus nyari ada masalah apa, kalau ada masalah diselesaikan. Terus mau pulang lagi ke Damaskus. Dinasti Umayyah ibu kotanya di Damaskus. Damaskus itu ya kalau sekarang Suriah yang hancur itu. Dulu orang menyebutnya Syam. Sebelum Islam datang ini ibu kotanya Romawi Timur. Jadi Dimaski, Damaskus, Damsyik nama yang sama. Atau Syam, atau sekarang jadinya Suriah. Nah, Umar satu ketika dari Mekah ingin pulang, tiba-tiba ada orang datang, seorang warga. Orang ini bilang, aku sebenarnya dianiaya orang, tapi aku tidak sanggup cerita. Umar malah penasaran, kok apa sih maksudnya? Setelah dikejar-kejar, oh ternyata orang ini dizolimi oleh penguasa setempat. Hartanya dirampas, tapi kemudian dia dipaksa, kamu harus bersumpah tidak memperkarakan hal ini. Ya kalau bahasa sekarang, kamu harus bersumpah tidak lapor polisi. Bahasanya gitu. Tapi hartanya dirampas oleh penguasa. Tapi dia tidak tahan, terus begitu lihat kok ada Umar yang belusuan, terus didatangi. Begitu diceritain, Umar langsung datang ke rumahnya penguasa itu. Kok ya kebetulan penguasanya sedang sholat, pejabat daerahnya sedang sholat. Sholatnya lama dikusuk-kusukkan. Nah, begitu selesai sholat terus dia tergopoh-gopoh menemui Umar. Dibentak sama Umar, jangan tipu aku dengan kekusukanmu. Ya, itu bahasanya Umar gitu. Ayo, kembalikan harta orang ini yang pernah kamu ambil dan minta maaf sebagai gantinya. Jadi sudahlah, tidak usah gaya kusuk, urusanmu sekarang pokoknya balik kan gitu nek bahasa Jawa. Kembalikan harta orang ini yang kamu zolimi. Setelah itu dia bilang pada orang tadi, sekarang pergilah bawa hartamu
Kamu tidak usah galau lagi, tidak usah mikir bahwa kamu melanggar sumpah. Nah, itu Umar. Jadi kalau urusan keadilan dia tegas. Meskipun orangnya lembut. Terus ini juga terkenal karakter selanjutnya. Beliau ini pembela du'afa, orang-orang lemah. Dia ini dasar pemerintahnya adalah kasih sayang pada umat, pada rakyatnya. Menghukum iya, cuma sesuai kadar kesalahan. Kalau bisa dimaafkan ya dimaafkan. Perhatian paling besar pada orang-orang lemah. Orang lemah itu orang tua, janda tua yang hidupnya susah. Bukan janda-janda muda yang masih, ya, keluarga yang punya banyak anak. Ini kan biasanya. Bahkan ceritanya di zaman Umar ini bayari orang untuk membimbing nuntun tunanetra. Jadi kalau ada tunanetra itu tidak ada tunanetra yang jalan sendirian di pinggir-pinggir jalan sambil membawa tongkat. Tidak ada. Zaman Umar ada yang selalu mendampingi kanan dan mereka ini dibayari negara. Itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Terus setiap kali ada peperangan mau diwanti-wanti jangan sampai menyakiti, membunuh wanita, anak-anak, tawanan dan seterusnya. Ini sudah lazim etika perangnya Islam. Tawanan juga diperlakukan yang baik. Tawanan termasuk golongan orang yang lemah. Dan para tawanan ini bebas menggunakan harta pribadinya. Kok kebetulan tawanan ini simpanannya banyak, ya tidak apa-apa menggunakan simpanannya. Itu diantara keberpihakannya. Malah ada cerita pencuri yang tertangkap, setelah diinterogasi dia bilangnya, saya ini lapar, keluargaku sudah berhari-hari tidak makan. Akhirnya malah dilepaskan, disangoni sama Umar. Jadi kalau ada orang kok kelaparan sampai mencuri, sementara tetangganya berlebih kaya raya, bukan salah yang mencuri. Jadi tidak mungkin orang semacam ini terus dikenakan potong tangan misalnya. Karena dia memang butuh. Jadi karakternya Umar, pembela du'afa. Nanti cerita-ceritanya banyak.